Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran hari ini melanjutkan tentang pembahasan bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita fabel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang fabel. Nah, sekarang kita akan menceritakan isi fabel. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat di dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Ayo, simaklah cuplikan teks fabel berikut ini. Puba, ayo kita ke hutan untuk mencari makan. Sebentar lagi musim dingin datang. Aku khawatir nanti makanan akan tersisa sedikit di hutan, ucap Bana si kera. Nanti saja aku mencarinya, aku masih mengantuk, jawab Puba si beruang. Bana pun meninggalkan sahabatnya dan pergi ke hutan sendiri. Nah, berikut adalah contoh menceritakan kembali isi fabel tersebut ya. Musim dingin segera datang, Bana dan Puba harus segera ke hutan untuk mencari makan. Namun, Puba tidak pergi ke hutan. Akhirnya, Bana pergi sendiri ke hutan. Nah, itu adalah salah satu contoh cara menceritakan kembali isi fabel. Sekarang, ayo jawablah pertanyaan berikut ini. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? 2. Mengapa hewan-hewan harus segera mencari makan? Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terlihat lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. 1. Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. 2. Panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. 3. Nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. 4. Nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Itu semua termasuk dalam kata sapaan. Perhatikan tulisan berikut ini ya teman-teman. Berikut adalah contoh kalimat dalam fabel yang menggunakan kata sapaan. Hai anak kambing pintar, sedang apa kamu di sana? Tanya serigala. Aku hanya mencari rumput segar di sini, Tuan Serigala, jawab anak kambing. Sekarang perhatikan sekali lagi ya teman-teman, contoh membuat kalimat baru menggunakan kata-kata sapaan. Elang, teman, dan sahabat. 1. Elang. Elang, bolehkah aku bertanya sesuatu? 2. Aku minta maaf kepadamu, Elang. Kemudian teman, apa yang akan kamu tanyakan, teman? 2. Terima kasih, teman. 3. Sahabat, terima kasih kamu sudah menyelamatkanku, sahabat. Sahabatku, boleh aku meminjam jarum emasmu? Tulisan yang berhuruf tebal hitam itu merupakan kata-kata sapaan. Oke, kita lanjutkan tentang menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. 1. Gambar hewan yang terdapat dalam gambar. 2. Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. 3. Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. 4. Urutan cerita sesuai gambar. Contoh kalimat berdasarkan gambar. 1. Dengan wajah senang, monyet membawa pisang yang ia ambil dari hutan. 2. Monyet begitu bahagia karena ia mendapatkan pisang. 3. Si monyet telah berhasil mencuri pisang dari kebun Pak Tani. Nah, jadi
Isi dari gambar tersebut sesuai dengan imajinasi atau khayalan teman-teman masing-masing ya. Adapun langkah menceritakan kembali isi fabel, ada beberapa yang harus diikuti teman-teman. Yang pertama, bacalah fabel dengan saksama. 2. Catat setiap peristiwa penting yang terjadi. 3. Urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Oh iya, jangan lupa ketika teman-teman membacakan isi kembali dari fabel harus dengan menggunakan suara yang nyaring atau keras ya, supaya teman-teman kalian bisa ikut mendengarkan hasil imajinasi kalian. Selamat mengerjakan tugas dan beraktivitas teman-teman semua. Bunda Ibah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.